Yang saat ini kita saksikan adalah CCTV live di Simpang Macan Lindungan. Saya akan sambil jelaskan yang kita lihat saat ini. Ini posisi saat baru saja lampu merah. Beberapa kendaraan sudah langsung berhenti dan kita bisa lihat di pertengahan jalan itu ada 3 oknum yang tadinya berdiri, lalu begitu mobil pada berhenti menunggu lampu merah, oknum-oknum itu terlihat mendekati satu persatu mobil, terutama mobil-mobil bukan mobil pribadi ya. Umumnya yang disamperin itu adalah mobil-mobil truk atau bak terbuka. Seperti yang kita bisa saksikan saat ini, ya. Dua oknum yang terlihat sudah mendekati mobil yang paling depan, truk yang di paling kiri. Lalu di belakangnya sepertinya ada mobil hitam pickup. Nah, ada satu lagi yang tadi masih di median jalan. Tampaknya sudah bergerak dan mendekati salah satu truk Fuso. Ini yang hampir setiap hari terjadi. Bukan razia. Jadi kalau ini dikatakan razia, maka ini adalah razia ilegal. Karena yang namanya razia resmi tidak boleh mengganggu kelancaran apalagi dilakukan tepat di persimpangan lampu merah. Karena ini sangat membahayakan. Nah, itu ada satu mobil yang terhenti karena masih diperiksa sepertinya. Dan kita bisa saksikan ini mobil langsung minggir ke kiri. Dan kita akan tunggu pada saat supirnya akan berjalan ke arah pos. Biasanya seperti itu. Ini posisi sedang lampu hijau. Ada beberapa pengendara yang dibawa ke dalam pos. Kita bisa saksi sama-sama. Beberapa oknum sudah mengambil posisi kembali di pertengahan jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini dia ya, supir truk warna kuning yang barusan tadi minggir. Ini supirnya sudah berjalan ke arah pos. Biasanya seperti itu. Jadi, pada saat ada sesuatu mungkin yang tidak lengkap, maka mobilnya akan pinggir di depan, supirnya akan dibawa ke dalam pos, bahkan kadang ada juga yang dibawa ke dalam warung. Nah, ini kita bisa saksikan sekarang lampu merah lagi. Beberapa oknum sudah berjalan menghampiri. Sepertinya ada mobil yang akan didatengin. Oke, ini hasil videonya patah-patah karena kita langsung download dari CCTV. Nah, ternyata yang didatengin adalah Grand Max Pickup yang paling kiri ya. Salah satu oknum sudah mendatangi Grand Max Pickup yang paling kiri. Lalu ini ada oknum lagi yang sepertinya bergerak, belum tahu arahnya kemana. Oke, nah sekarang oknum yang di kiri tadi mendatangi pengendara motor yang ada di tengah-tengah truk dan Grand Max Pickup. Posisi kamera agak jauh, jadi hasilnya juga patah-patah. Tapi kita bisa melihat dari rompi hijau yang digunakan oleh oknum-oknum polantas yang ada di lokasi tersebut. Ya, jadi biasanya seperti ini. Jadi pada saat pengendara sedang menunggu lampu merah, di saat itu oknum-oknum ini mendatangi dan memeriksa surat-surat. Dan kita akan coba lihat apa yang terjadi berikutnya pada saat lampu hijau. Karena ini dapat mengganggu kelancaran dan bertentangan dengan pasal 21 PP nomor 80 tahun 2012, di mana yang namanya razia, jika pun memang razia, maka tidak boleh mengganggu kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan lalu lintas. Nah, teman-teman perhatikan, ada motor yang tadi di stop. Nah, saat ini motor itu berhenti di tengah. Dari belakang kendaraan itu semuanya pada berjalan dan sepertinya kendaraan itu, motor tersebut akan mengambil belokan ya. Kita ikutin gerakannya, sedangkan oknum tadi yang memeriksa sedang berjalan ke arah warung yang ada di sebelah kanan. Nah, ini sangat berbahaya karena
jika ada kendaraan yang dalam kondisi kecepatan yang kencang, karena biasanya mengejar lampu hijau sebelum berubah ke merah, ini akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan dari pengendara tersebut. Pengendara tersebut melakukan lawan arah karena mungkin sesuai arahan dari oknum tadi. Nah, ini sekarang posisi lampu merah lagi, teman-teman. Kita coba perhatikan ada beberapa oknum yang sudah mengambil posisi. Nah, yang di sebelah kiri terlihat langsung bergerak mendekati mobil truk yang warna kuning di sebelah kiri ya. Lalu yang salah satu oknum yang ada di sebelah kanan juga bergerak mendekati, hampir tidak terlihat jelas ya. Ada beberapa oknum juga yang berdiri di sebelah sana. 3 oknum terlihat mendekati mobil-mobil yang sedang berhenti menunggu lampu merah. Ini yang hampir setiap hari terjadi, tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum pelantas, tapi juga oknum di sub yang memang hari ini oknum di subnya tidak terlihat kegiatan karena sudah ada videonya yang video bukti yang kita upload di channel YouTube saya. Dan hari ini oknum di sub tidak terlihat ada kegiatan lagi seperti yang biasanya. Nah, kita bisa perhatikan ada beberapa oknum sebelah di pinggir jalan itu sedang berdiri ya. Ada 3 oknum. Nah, ada salah satunya yang sedang bergerak mendekati kumpulan motor yang ada di dekat di bagian barisan depan ya. Kita tidak tahu tujuannya apa. Ternyata oknum itu mendekati salah satu pengendara motor yang ada di barisan depan. Lalu ada terlihat di sebelah sana beberapa oknum yang sedang berdiri-berdiri, biasanya sedang menunggu pengendara yang akan dihampiri. Oke, sepertinya oknum yang tadi memeriksa surat-surat motor sudah mengambil surat lalu berjalan, sedangkan pengendara motornya memarkirkan motornya tepat di lampu merah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kita bisa lihat ini patah-patah. Pengendara motor dan oknum tadi masuk ke dalam pos. Beberapa oknum polantas juga terlihat ada di lokasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, saya sedang ada di Simpang Pajo untuk mereview kondisi pelanggaran lawan arah yang masih belum ada penindakan yang serius. Nanti akan saya tampilkan videonya di video yang berbeda. Nah, ini posisi sudah hijau. Berikutnya saya akan tampilkan 2 layar yang saya bagi. Layar di kiri adalah hasil rekaman dari kamera dashboard mobil saya, sedangkan di sebelah kanan adalah CCTV live yang ada di Simpang Macan Lindungan. Ini belum terlihat ya mobil saya karena masih mendekati ke arah Simpang Macan Lindungan, dan saya masih ada di barisan belakang antrian mobil yang ada menuju ke sana. Kita bisa lihatkan kondisi pada saat itu juga di sebelah kanan ada beberapa oknum yang berkumpul, terlihat dari sini di kejauhan sebelah kiri. Lalu ada juga yang beberapa oknum di dalam tenda, kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 oknum. Nah, pelan-pelan saya akan mendekati sambil saya jelaskan apa yang terjadi pada hari ini. Nanti berikutnya saya akan memarkirkan kendaraan saya tidak jauh dari 3 orang oknum yang ada di ujung sana, di sebelah kiri ya. Kiri jalan pada video yang sebelah kanan. Nah, ini ada beberapa, kalau kita lihat dari layar sebelah kiri ada beberapa pengendara yang melawan arah. Ini saya masih terus bergerak. Saya akan memarkirkan kendaraan tidak jauh dari oknum-oknum tersebut dan kita lihat bagaimana reaksi mereka. Saya akan turun dan menanyakan legalitas
kegiatan razia di sana, karena menurut saya ini sangat membahayakan pengendara dan bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 80 tahun 2012 ya, di mana disebutkan pemeriksaan kendaraan motor secara berkala dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan. Kalau dilakukan di lampu merah seperti ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Dapat juga membahayakan keselamatan dan keamanan pengendara yang ada di lokasi tersebut. Nah, saya coba ambil dari bawah ya. Nanti akan terlihat mobil saya dari CCTV Lab yang ada di bagian kanan. Nah, itu sudah mulai masuk ya, mobil saya di sudut kanan atas. Sudah mulai terlihat. Mobil saya sudah berhenti. Oknum tidak lama kemudian sudah mulai menyadari kehadiran saya karena mereka sudah tahu betul dan tanda betul mobil yang saya gunakan. Kita akan lihat beberapa saat lagi apakah mereka akan tetap di situ melakukan kegiatannya atau akan kabur dari lokasi tersebut. Karena kalau ini kegiatannya tidak resmi dan kegiatan ini ilegal, maka mereka biasanya akan takut dan akan pergi dari lokasi tersebut. Mau mundur, Bang? Ya. Maju sudah ya. Oke. Oke, nah di sini saya majukan lagi. Oke, Kak. Nah, saya mendengar ada pendapat yang agak membuat penasaran nih dari warga yang ada di sekitar situ. Nah, mobil saya bergerak lebih mendekat. Ini saya zoom ya di sebelah kiri dari kamera saya terlihat ada pengendara motor. Ya, mari itu. Kita dengarkan keterangan dari warga yang ada di situ. Oke. Saya cuma butuh ini, Kak. Kalau ada korbannya, jangan pergi dulu kan. Saya datang, tunjukin oknumnya. Ini Pak tadi ngambil tadi minta uang saya itu yang butuh. Kenapa banyak itu kalau ada mobil Jawa, nah pasti itu nyebrang nih ngambil surat. Iya, tapi kalau udah nampak mobil saya nggak mau dia. Paling bentar lagi masuk ke warung. Tapi kan nggak mungkin saya tungguin terus kan. Ini sampai jam 12. Nah, kalau ada itu dia mulai lagi. Siapa tahu kan habis kena pungli sini kasih tahu telepon saya. Oh, kalau mobil tidak mau ya? Nggak mau dia. Kalau mobil Jawa apa nih? Kalau lihat mobil saya dia nggak ini. Karena itu balik bukan masuk ke warung semua. Cuman kan nggak mungkin saya tungguin terus kan. Kalau ada korbannya berani nunjukin oknumnya bisa. Ini kan pada sekarang ini. Bentar lagi balik itu pada balik semua nanti ke warung. Kalau ada kita dia nggak berani Pak. Kan udah ini. Udah ciri. Itulah. Nah kan balik kan. Tapi kan nggak mungkin gini-gini terus kan. Nah makanya kalau ada korbannya, tunggu di sini saya datang, ikut saya ke warung yang mana oknumnya. Saya langsung tanya, terima uang berapa? Selesai itu mereka besok hilang tuh pasti. Cuman belum ada pengakuan korban. Nah kan sekarang bubar kan. Tapi kan kita terus, saya datang bubar. Ya itu pagi karena saya itu. Iya, saya udah pantau sih kan. Cuman saya butuh itu aja korbannya itu. Kalau korbannya berani nunjukin oknumnya, saya ikut ke warung, tunjukin nama yang terima uang, selesai mereka. Cuman itulah, kayak gini kan, datang, nah, nanti saya pergi, balik lagi tuh. Iya. Iya lah Kak. Ya. Coba nih kayak nomor telepon Bang. Oh boleh, cari Kak. Nanti kalau ada korbannya. Iya, nah itu ya. Sekarang bisa lihat ya di CCTV ataupun di kamera dashboard saya tidak terlihat lagi ada oknum. Nah, kalau ada korbannya dalam beberapa menit lokasi tersebut termasuk yang di dalam tenda akan kosong. Inilah yang selalu terjadi pada saat saya datang ke lokasi. Nah, kalau kita perhatikan di video yang sebelah kanan masih ada 2 oknum ya. Masih terlihat ada 2 oknum tapi sedang bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi itu. Karena mereka sudah mengetahui kedatangan saya, melihat keadaan mobil saya tidak jauh dari lokasi. Nah, ini 2 oknum yang terakhir terlihat bersiap-siap meninggalkan tenda. Nah, ini oknum yang terakhir. Tapi kalau kita belum ada korban yang mau ngomong, itu yang susah kan?
Ini kebaca ya. Ya, siap. Oke, makasih ya. Nah, kita bisa lihat ya di CCTV live Macan Lindungan pukul 10.34 kondisi di sana kosong, tenda juga kosong karena semua oknum sudah masuk ke dalam warung yang ada di sebelah kanan. Saya akan bergerak mendekat dan kita bisa lihat perhatikan dari dekat tidak ada lagi oknum yang tadi beberapa oknum melakukan yang seperti kegiatan razia, tapi yang saya yakin bukan suatu kegiatan resmi karena perlu dibuktikan legalitasnya melalui surat perintah tugas. Tapi kalau kegiatannya seperti ini, tiba-tiba hilang, ini mengindikasikan ini adalah kegiatan ilegal. Ya, ini terlihat ya. Ini posnya yang ada di sebelah kiri. Kalau kita lihat pada video yang sebelah kiri, tidak ada satupun oknum yang terlihat ada di dalam pos di sub tersebut. Nah, sekarang posisi hijau. Inilah yang terjadi. Setiap kali saya datang, kondisinya langsung berubah seperti ini. Ini mengindikasikan kegiatan ini tidak resmi atau ilegal. Three to 584. 25.